Hai kawan muda, aku Dea dari Bandung, Jawa Barat. Dan kamu lagi dengerin Millennials Radio, We Creative View. Kawan muda, are you ready to getting scary? Bersiaplah untuk malam paling seram dengan cerita-cerita horor cuma di Horror Night. Selamat malam kawan muda. Bareng gue Lutfi dari Tangerang, Banten. Aku Tasya dari Tangerang. Dan aku Rara dari Bandung. Di Horror Night kita bakal ngebahas soal pengalaman mistis yang pernah kita rasain nih kawan muda. So, stay terus di Millennials Radio. Be creative, be you. Surya tenggelam di telan kabut kelam, senja nan murah di hati remuk redam. Jam berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Malam mencekam, rembulan sendurawan, anak perawan menanggung rindu dendam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Surya tenggelam. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Zeno Media, Google Podcast, Amazon Music, Castbox, dan Stitcher. Aku Lutfi dari Tangerang lagi nemenin kamu di Horror Night. Halo kawan muda, langsung aja kita masuk ke cerita horor yang pertama. Untuk cerita horor yang pertama ini,
Kejadiannya itu terjadi pada tahun 2019 dan ini itu kisah nyata yang dialami sama temen gue. Jadi ceritanya pada saat itu temen gue jadi panitia acara ospek kampus tapi untuk tingkat fakultas. Dan untuk acaranya itu sendiri lokasinya ada di Bogor dan dijalani selama 3 hari 2 malam. Dari hari Rabu, Kamis, dan juga Jumat. Nah, di hari Rabu itu temen gue berangkat tuh sama mahasiswa-mahasiswa yang lain untuk ke villa tersebut. Mereka berangkat mungkin sekitar jam 9-an dan sampai di villa mereka langsung beres-beres dan makan siang. Kegiatan berlangsung dengan semestinya, mereka mendapatkan materi, sampai malam hari, semua kegiatan berjalan dengan semestinya. Tapi temen gue pas sampai villa itu, emang dia itu ngerasa feeling yang gak enak. Kayak, emang sih villa itu tuh kelihatannya kosong dan emang udah lama gak diisi. Tapi tempatnya itu luas sehingga anak-anak itu milih lokasi tersebut untuk dijadikan tempat acara. Nah, temen gue itu ngerasa kayak feeling yang gak enak. Feeling yang gak enak tuh kayaknya nih villa bermasalah deh. Cuma temen gue itu coba untuk menghilangkan apa yang dia pikirin gitu loh. Kayak dia itu coba untuk positive thinking. Kayak, enggak lah, mudah-mudahan gak kenapa-napa lah, temen gue tuh kayak gitu. Singkat cerita, hari Rabu berlalu begitu saja. Sampai akhirnya pagi di hari Kamis itu kegiatan juga berlangsung dengan semestinya. Mereka melakukan outbound dan juga kegiatan-kegiatan lain sampai di sore hari. Sore hari itu kegiatannya mereka latihan untuk acara di malam hari, di mana tepatnya Kamis malam Jumat itu acaranya adalah acara hiburan. Acara hiburan tuh ngapain ya? Mahasiswa-mahasiswa di sana itu ibaratnya kayak lagi ngelaksanain malam keakraban, makrab gitu ya. Ada nyanyi-nyanyi, pensi, terus juga ada drama di sana. Dan mereka mempersiapkan untuk kegiatan itu. Nah, titik horornya itu di sini kawan muda, di mana malam Jumat itu kan identik dengan yang namanya tuh mistis-mistis. Tapi temen gue dan mahasiswa-mahasiswa yang lain itu malah happy-happy gitu ibaratnya di desa orang dan di lokasi yang dia itu nggak tahu dulunya itu seperti apa, villa itu apakah aktif untuk disewakan atau bagaimana atau udah lama kosong. Hal tersebut benar-benar bikin chaos panitia, di mana pada malam itu benar-benar terjadi kerasukan secara massal. Dan kejadian kerasukan massal ini itu terjadi setelah azan Isya sampai azan subuh. Awalnya juga gue nggak tahu kenapa, tapi gue tanya lagi sama temen gue. Emang awalnya gimana sih kok bisa terjadi kerasukan massal itu? Atau karena acaranya disetting di malam Jumat? Apa gimana? Namun temen gue itu cerita, ternyata ada salah satu mahasiswa itu, dia itu pengen pergi ke toilet. Ini mahasiswanya itu cowok ya guys. Jadi dia itu minta tolong temenin ke temennya untuk anterin dia ke toilet. Tapi di sana dia melontarkan kata-kata yang gak enak, kayak dia itu ibaratnya nantangin kali ya. Dia itu di sana ibaratnya kayak nantangin makhluk-makhluk yang di sana. Sampai akhirnya dia itu keluar dari toilet dan salah satu dari mereka itu kerasukan. Dan untuk kerasukan ini itu tuh menyambar secara cepat guys, kayak gimana ya, ibaratnya satu belum kelar tapi langsung nyamber ke yang lain. Dan posisinya si yang habis kerasukan ini itu deket aula. Gimana ya, ibaratnya 30 orang di aula dan itu tuh bener-bener gak kekontrol banget. Ada yang teriak, bahkan teman gue juga cerita ada salah satu temannya dia juga panitia. Dia itu kerasukan dan
itu tuh dia nggak napak, sampai kayak nggak napak gitu. Kayak dia itu terbang tapi emang nggak yang melayang banget ya, tapi dia tuh nggak napak. Matanya semuanya putih dan itu benar-benar serem banget sih. Temen gue cerita kayak gitu dan itu benar-benar real, kejadian nyata di tahun 2019. Kejadian itu tuh berlangsung cukup lama, sekitar dari habis Isya sampai kelar-kelar itu azan subuh. Semua mahasiswa panik, dosen juga panik, warga juga panik. Kita semua itu tuh udah udah buat lingkaran untuk ngaji, terus juga kita kontrol untuk yang ada di aula biar mereka itu nggak kosong tatapannya. Akhirnya tiba di Jumat pagi sekitar jam 6. Semua mahasiswa itu sudah mulai packing untuk beres-beres balik ke Jakarta, dan mereka juga menyantap sarapan. Dan panitia semuanya juga mahasiswa yang lain tentunya ngerasa capek banget ya, karena malam itu tuh benar-benar unpredictable banget. Kayak ibaratnya gak ada yang prediksi bakalan kejadian seperti itu. Namun ini juga jadi pelajaran juga sih buat temen gue kalau bikin acara, apalagi untuk di acara hiburan, ya jangan sampai di malam Jumat, apalagi itu lokasinya kita ada di desa lain gitu loh. Dan kita juga nggak tahu kalau misalnya lokasi tersebut itu sebelumnya seperti apa, seperti itu. Dan hal tersebut juga masuk ke core memorinya temen gue ya, teman-teman, kayak dia nggak bakalan lupain untuk kejadian ini sih, karena hal ini itu benar-benar membekas banget di temen gue. Oke kawan muda, gimana nih untuk cerita horor yang pertama? Udah bikin merinding belum? Atau masih kurang? Tenang-tenang, kalau masih kurang kita masih ada stok banyak kawan muda. Mungkin kita relax dulu kali ya sambil gue puterin lagu buat kalian. Enjoy! Ding dong, I know you can hear me. Open up the door, I only wanna play a little. Ding dong, you can't keep me waiting. It's already too late for you to try and run away. I see you through the window. Our eyes are locked together. I can sense your horror. Though I'd like to see it closer. Ding dong, here I come to find you. Hurry up and run. Let's play a little game and have fun. Ding dong, where is it you've gone to? Do you think you won? Our game of hide and seek has just begun. I hear your footsteps bumping loudly through the hallways. I can hear your sharp breaths. You're not very good at hiding. Just wait, you can't hide from me. I'm coming. Just wait, you can't hide from me. I'm coming. Just wait, you can't hide from me. I'm coming. Just wait, you can't hide from me. Knock, knock, I am at your door now. I am coming in. No need for me to ask permission. Knock, knock, I'm inside your room now. Where is it you've hid? Our game of hide and seek's about to end. I'm coming closer, looking underneath your bed, but you're not here. I wonder, could you be inside the closet? Ding dong, I have found you. Ding dong, you were hiding here. Now you're it. Ding dong, finally found you, dear. Now you're it. Ding dong, looks like I have won. Now you're it. Ding dong, pay the consequence. Ding dong, looks like I have won. Now you're it. Ding dong, pay the consequence. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Reso, Noise, Roof, dan RCTI+. Aku Lutfi dari Tangerang
lagi nemenin kamu di Horror Night. Millennials Radio Be Creative Be You. Masih di Horror Night nih kawan muda. Gimana? Cerita dari Tasya tadi cukup bikin bulu kuduk kita merinding ya sih? Apalagi kejadiannya karena kesurupan massal gitu kan. Kalau kawan muda ada di situ, gimana sih rasanya? Pasti panik lah ya. Nah, beda halnya nih kawan muda sama gua. Gua pernah ngalamin kejadian mistis yang sampai saat ini bikin gua cukup suges. Jadi kejadiannya, waktu itu gua lagi di rumah temen gua. Gua nginep di sana dan tengah malam gua kebangun karena emang perut gua mules. Akhirnya ya udah gua ke WC, tapi kok lama kelamaan gua kayak ngerasain ada sosok yang berdiri di depan WC itu gitu. Awalnya gue ngerasa kayak dia jauh gitu loh. Ya udah, gue masih santai gitu kan. Tapi kok lama-lama sosok itu makin deket. Gue masih coba berpikir positif. Ini suges gue doang mungkin. Karena posisi malam, jadi gue kayak kebawa rasa takut gitu. Tapi semakin gue lawan, gue malah semakin ngerasain kalau sosok itu malah makin deket. Sampai akhirnya gue ngerasain sosok itu udah berdiri tepat di depan pintu WC. Gue ngerasa sosoknya itu bentuknya kayak pucung dan itu kerasa banget, kebayang banget bentuknya kayak gimana. Ya udah kan, sampai akhirnya gue ngerasain si pucung ini seolah-olah tuh dia kayak mau nembus ke pintu WC gitu loh, mau nembus ke dalam. Gue makin panik di situ. Akhirnya gue buru-buru, gue bersih-bersih. Pas gue membuka pintu, gue takut. Gue takut kalau bener ada sosok pucung di depan pintu itu. Akhirnya gue beraniin diri, gue buka cepet kan. Pas gue buka, ternyata nggak ada siapa-siapa. Ya udah, gue balik ke kamar temen gue lagi sambil gue mikir, fix itu suges gue doang, itu ketakutan gue doang. Gue paksain tidur karena emang masih kebayang banget bentuknya kayak gimana. Gue paksain tidur. Pagi-paginya, gue cerita ke temen gue. Semalam gue ngerasain ada sosok yang berdiri di depan pintu WC lu. Gue bilang gitu kan. Akhirnya temen gue cerita. Dulu, WC-nya temen gue itu sebelum dibangun, itu adalah kebun pisang. Dan pernah ada kejadian, ada warga situ yang pup sembarangan lah kasarnya gitu. Pas di pohon pisang itu, malam-malam juga, dia itu bener-bener ditampakin sama si pucung itu di depan mukanya langsung. Kebayang gak sosok pucung di depan muka? Sampai akhirnya gue mikir, apa jangan-jangan semalam yang gue rasain tuh beneran gitu loh. Karena kok bisa kebetulan gitu kan, kok bisa pas-pasan. Dan itu bener-bener gue ngerasain, baru ngerasain banget pengalaman yang kayak gitu tuh. Wah, sampai saat ini sih gue suges kalau udah tengah malam mau ke kamar mandi, gue selalu suges. Itulah pengalaman mistis gue
Nah, Rara nanti mau cerita tentang pengalaman mistisnya nih. Tapi sebelum Rara cerita, kita dengerin dulu yang satu ini. Teduh langit senyap, mentari pun redup, mendesing suara panggilan bersujud. Bocah enggan pulang, berkejaran riang, tak sadari sukma berdiam di sana. Gusti, sumati kakalayan, sendiri merangkai hidup syarat makna, namun apa daya Gusti taridoi. Sukma mohon diri membawa sang bocah, untuk hilangkan sepi abadi bersama. Kuri nyandi sane ngapi Buddha duka Gusti, semua leungiteun pun kangen, sendiri merangkai hidup syarat makna, namun apa daya Gusti taridoi. Sukma mohon diri membawa sang bocah, untuk hilangkan sepi abadi bersama. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Anchor, Spotify, Radio Public, dan MyTuner. Aku Rara dari Bandung, lagi nemenin kamu di Horror Night. Millennials Radio Be Creative Be You. Setelah mendengarkan pengalaman horor dari Tasya dan juga Lutfi, sekarang waktunya kawan muda buat dengerin pengalaman horor yang pernah Rara alamin ketika Rara masih kelas 4 SD. Waktu itu ada kegiatan camping di sekolah. Kegiatan yang emang udah rutin dilaksanakan 1 tahun sekali, khusus untuk murid kelas 4. Tempat campingnya di parkiran belakang sekolah. FYI, sekolah Rara ini cukup luas dengan bangunan yang terpisah-pisah dan dihubungkan dengan lorong. Lorongnya ini bukan lorong tertutup kawan muda.
tapi lorong terbuka yang mirip banget sama lorong yang ada di rumah sakit. Kawan muda pernah gak sih dapat rumor kalau sekolah kawan muda itu bekas rumah sakit? Sama halnya kayak Rara, dulu teman-teman Rara suka cerita kalau sekolah kita itu bekas rumah sakit. Jujur, Rara sempat percaya waktu itu. Pernah ada satu teman Rara cerita kayak gini. Ra, kamu tahu gak sih? Ruangan itu tuh yang di paling belakang. Rara cuma ngangguk-ngangguk aja waktu itu. Terus dia bilang, kamu tahu gak sih? Itu tuh bekas kamar mayat. Terus ada lagi satu bangunan yang gak terlalu luas, tapi gak kecil juga. Posisinya ada di pinggiran sekolah. Kalau kawan muda masuk ke ruangan itu dan ngeliat ke atas atau ke langit-langitnya, kawan muda bakal lihat kayak bekas gorden. Katanya sih ruangan itu bekas ruangan operasi. Ditambah lagi, denah bangunan sekolah Rara mirip sama salah satu rumah sakit yang ada di Cimahi. Kawan muda yang tinggal di Cimahi atau Bandung dan sekitarnya pasti tahu deh rumah sakit apa yang Rara maksud. Back to story, parkiran belakang sekolah ini bentuknya persegi kawan muda. Terus ada lapangan futsalnya. Nah, kita bangun tenda di sekeliling lapangan futsal. Di tengah-tengahnya sengaja dikosongin. Katanya sih buat acara api unggun nanti malam. Singkat cerita, masuklah kita ke waktu sholat maghrib. Kita semua diarahin buat sholat ke aula. Posisi aula ada di paling depan sekolah. Otomatis, kita harus masuk ke dalam sekolah dan menelusuri beberapa lorong buat sampai ke aula. Kurang lebih kita harus ngelewatin 3-4 lorong lah buat ke aula. Posisinya Rara jalan berdua sama teman Rara. Soalnya teman Regu yang lain udah duluan. Kondisinya juga waktu itu gak terlalu sepi. Ada beberapa murid yang jalan bareng sama kita. Tapi emang gak ada guru waktu itu. Kondisi sekolah udah mulai sedikit gelap. Soalnya gak semua lampu yang ada di sekolah itu dinyalain. Cuma di tempat-tempat tertentu aja. Kayak di depan toilet, di dekat lapangan. Di lorong pun cuma dinyalain 1-2 lampu aja. Makanya guru minta kita buat bawa senter sebagai alat penerangan. Waktu lewatin lorong terakhir, di mana artinya kita sebentar lagi sampai ke aula, tiba-tiba anak yang jalan di depan kita berhenti seketika. Otomatis Rara sama teman Rara juga ikut berhenti dong. Terus kita bingung, kenapa nih anak kok tiba-tiba berhenti? Kita gak boleh berhenti, kita harus terus jalan. Itu perintah dari guru kita. Sampai akhirnya Rara dan teman Rara ngeliat sesuatu di ujung lorong. Kita semua dikagetkan dengan kemunculan sesosok anak kecil yang rambutnya sebahu. Dia berdiri di ujung lorong sambil peluk boneka dan senter yang cukup besar. Anehnya kita semua gak ada yang bisa lari waktu itu. Kita cuma diem ngeliatin sosok itu sambil mikir, dia siapa? Kok gak pakai alas kaki? Dia ngapain bawa boneka? Apa dia salah satu anggota regu lain yang ikut camping? Sampai akhirnya sosok itu tiba-tiba hilang. Barulah kita sadar, itu bukan manusia. Kita semua langsung balik badan dan lari balik lagi ke tenda. Guru yang dapat piket buat jaga tenda sempat bingung karena ngelihat kita semua lari-lari dari dalam sekolah. Loh, kalian kenapa lari-lari? Ada apa? Akhirnya ada salah satu ketua regu yang ceritain tentang kejadian di lorong tadi. Alhasil, kita semua diizinin buat ngelaksanain sholat di dalam tenda. Penerangan di dalam tenda Rara itu pakai satu senter kecil yang kita gantung. Dengan penerangan yang kayak gitu, kita masih bisa ngeliat bayangan-bayangan di luar tenda. Muncullah satu bayangan kucing
yang jalan dari arah kiri tenda ke kanan tenda. Rara sama teman Rara merhatiin bayangan itu sampai tiba-tiba bayangannya berubah jadi sosok yang tinggi terus hilang gitu aja. Rara sama teman Rara cuma saling tatap karena shock. Gak lama dari itu kedengaran suara teriakan dari tenda sebelah kanan. Dan waktu kita cek tenda itu, ternyata ada yang kesurupan. Sad-eyed boy in his silly pants. Sometimes there, sometimes he hides. Pale fair skin and his tiny hands, waving from distance in black and white. Nobody sees him when he's around, but he's beside me whenever I'm down. Run about and play around my silky dress. Now I could never forget his face. Habite ayana gaduh hiji boneka tekinten saena sareng lucuna. I don't know who you are. I don't know where you're from. Give your hands, let's find a light. Leave all this behind and forget the world. So the silly Peter disappeared, and it's nowhere to be seen. He's not a chance there I fear, and many things remind me of him. Kawan muda, are you ready to getting scary? Bersiaplah untuk malam paling seram dengan cerita-cerita horor cuma di Horror Night. Night.
Millennials Radio, Be Creative, Be You. Ngomongin soal sekolah, gue jadi inget nih, kawan muda. Jadi waktu itu, gue sama temen-temen kelas gue mau ngedekor kelas. Nah, gue sama temen-temen gue tuh sepakat gitu untuk ganti warna tembok kelas waktu itu dengan warna abu-abu sama warna merah. Terus sepulang sekolah, gue sama temen-temen gue mulai buat ngedekor kelas deh tuh. Kita rubah warna temboknya dan kita buat gambar karikatur waktu itu. Kita dekor, kita kerjain, kita cat. Gak kerasa tuh, waktu berlalu gitu aja. Tiba-tiba udah jam 5 sore. Nah, gue sama temen-temen gue nih masih sibuk tuh ngedekor kelas. Akhirnya kita sepakatin buat nerusin dekornya dan kita nginep di sekolah. Ya udah, kita coba minta izin sama penjaga sekolah dan ternyata diizinin. Tapi dengan syarat, jangan terlalu berisik. Karena udah diizinin, akhirnya gue sama temen-temen gue lanjut ngedekor kan. Mungkin karena terlalu terbawa suasana. Jadi gue sama temen-temen gue tuh bercanda lepas aja gitu. Ketawa-ketawa, nyanyi-nyanyi. Pecicilan dah pokoknya waktu itu. Sambil kita ngelanjutin dekornya, akhirnya dekorasi kelas selesai. Nah, ternyata ada sisa cat warna merah waktu itu. Karena gue pikir udah gak bakal dipakai lagi catnya. Jadi cat itu dipakai buat bercandaan aja gitu, seolah-olah jadi darah. Nah, gue yang pakai cat itu gue lumurin ke kaos singlet gue. Ternyata temen-temen gue pada ngikutin. Nah, terus ada temen gue ngerekam tuh bercanda-bercandaan kita di kelas. Dia ngerekam. Nah, gue tuh seolah-olah lagi berdarah abis berantem gitu. Terus berdarah-darah. Direkam-rekam sama temen gue waktu itu. Sambil kita ngebenahin bekas-bekas dekorasinya. Abis direkam, dilihatlah sama temen gue. Waktu dilihat hasil videonya, temen gue yang ngerekam itu tiba-tiba panik. Gak tahu kenapa, mukanya tuh langsung beda. Pucet banget. Pas kita tanyain, dia diem aja. Akhirnya dia ngasih lihat videonya. Terus dia bilang, ini apaan ya? Dia gitu. Akhirnya gue sama teman-teman gue yang lain ngeliat video itu kan. Ternyata ada sosok yang gak lazim ikut kerekam. Dengan pakaian putih panjang dan bercak merah di sekitar leher sampai ke dada. Melayang, gak napak dan gak ada kepalanya. Sambil senderan di tembok deket pintu kelas gue. Gue gak percaya gitu aja sama temen-temen gue yang lain. Akhirnya kita ulang lagi videonya. Ada yang ngira itu baju yang lagi digantung. Karena kita kan abis mainin cat. Mungkin merah itu adalah cat. Tapi pas kita lihat lagi, kita baru ngeh kalau di situ nggak ada yang pakai baju warna putih dengan baju putih panjang gitu. Sedangkan yang lain, gua dan teman-teman gua pakai baju putih singlet atau kaos oblong.
nggak ada yang pakai baju putih panjang gitu. Dan akhirnya di situ semua langsung beda perasaannya. Gue sama temen-temen gue langsung buru-buru beresin semuanya, kita langsung cabut. Besokannya temen gue nggak masuk, sakit, dan tiba-tiba HP-nya mati total. Itu salah satu hal yang pernah gue alamin waktu di sekolahan. Hal mistis yang pernah gue alamin waktu gue sekolah. Setan yang bersembunyi di antara makna dan tak mempan diusir dengan ruqyah, merasuki bangunan kepala dan mengendap hingga jadi lumrah. Ruang hayal yang telah kau buka, beri pembenaran pada dosa-dosa manusia yang tak kabur terakai, dan coba ciptakan suami ruana. Kau pun berkelana di waktu kikukan darah lahir dan mati jadikan jagat fana mutlak jikalau Allah menafsir. Wahyu sang maha penakluk yang diramalkan jadi mustaqim, tunduk pada ragu para makhluk yang kadang benar lantaran musim. Acap serupa yang kita lawan, dan kau mungkin juga bukan setan, tapi apa kabarnya anak apa yang tak pernah ganggu kehidupan kalian?
Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Zeno Media, Google Podcast, Amazon Music, Castbox, dan Stitcher. Aku Lutfi dari Tangerang lagi nemenin kamu di Horror Night. Millennials Radio, be creative, be you. Oke kawan muda, kita lanjut ke cerita horor selanjutnya. Cerita ini terjadi pada diri gue sendiri dan cerita ini itu terjadi pada tahun 2022. Pada saat itu gue lagi main di rumah temen gue. Kita itu berlima dan lokasi rumah temen gue itu masih di kota Tangerang. Dan lokasi rumah temen gue ini itu dia sekitar 50 meteran itu langsung ke makam. Dan pada malam itu kita itu emang niatnya itu untuk menginap, bukan untuk sekedar main aja. Tapi kita itu emang datang dari jam 8-an untuk barbekyuan dulu. Sekitar jam 10, jam 11-an kita masih barbekyuan sambil dengerin lagu. Tapi makin malam temen gue itu dia ngomong yang enggak. Karena salah satu dari temen gue itu dia termasuk orang yang berani. Dia itu nyeletuk kayak, lo penasaran gak sih sama yang hantu? Temen gue bilang gitu. Gue sama teman-teman yang lain bilang dong, jangan gitu. Ini udah malam weh. Kayak, dan rumah kita itu tuh deket sama makam. Terus temen gue tetap nyeletuk kayak, tapi gue penasaran gak sih? Lo emang gak penasaran sama yang namanya gitu-gitu? Temen gue bilang gitu. Terus temen gue bilang, yang satunya, jangan bilang gitu weh, nanti lo didatengin malah takut sendiri. Terus ya udahlah ya, kita ngobrolin ke yang lain, kita setel lagu, lanjut barbekyuan juga. Gak lama dari situ, temen gue yang satunya dengar suara orang ketawa. Terus habis itu, gak lama dari situ kita panik. Kayak, masa sih? Karena gue pun gak denger hal itu gitu loh. Yang denger itu cuma temen gue, sama temen gue yang satu, berdua dia denger. Langsung kan kita alihin fokusnya ke yang lain. Akhirnya kita fokus untuk barbekyuan lagi. Dan ternyata gue gak tahu dari atas itu ada hewan atau apa. Tapi di atas genteng itu kayak ada yang ngelemparin batu. Gak cuma 1 kali. Kayak ada 2 kali mungkin atau 3 kali. Gue lupa. Dan gak lama dari situ, gue sekarang ngedenger ada suara ketawa. Jadi kayak ada suara ketawa lagi, tuh cewek. Dan pada saat itu, yang ngedenger pun bukan cuma gue. Teman-teman gue juga denger. Dan akhirnya kita langsung beres-beresin itu yang namanya kita lagi barbekyuan. Kita pindah ke ruang tamu, kita cuci-cuciin semuanya. Kita beresin, langsung kita masuk ke kamarnya temen gue untuk nginep di sana. Kejadian itu tuh benar-benar di luar dugaan banget sih. Dan dari situ gue tuh jadi setuju sih kawan muda sama orang yang bilang kalau di mana-mana omongan itu harus dijaga. Karena pada saat itu gue tuh ngerasa kayak temen gue ngomongnya sembarangan dan itu pun langsung dijawab gitu. Kayak langsung ditunjukin gitu loh guys. Jadi kayak gimana ya? Beneran ada, itu tuh beneran ada, cuman tak kasat mata aja gitu loh. Mungkin itu cerita horor singkat dari gue. Dan selanjutnya kita bakal dengerin juga cerita lanjutan dari Karara. Tapi sebelum masuk dengerin cerita dari Karara, kita bakalan dengerin dulu lagu yang gue puterin satu ini. Enjoy! Selepas kau pergi, tinggallah di sini ku sendiri.
Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Reso, Noise, Roof, dan RCTI+. Aku Rara dari Bandung, lagi nemenin kamu di Horror Night. Millennials Radio, Be Creative, Be You. Cerita pengalaman horor ini bakal jadi cerita pengalaman horor terakhir dari Rara untuk hari ini, yaitu pengalaman ketika tinggal di Sridara. Pengalaman ini udah cukup lama banget kawan muda, dan Rara juga dapat info kalau rumahnya udah direnovasi sekarang. Buat kawan muda yang tinggal di Bandung, mungkin udah gak asing ya sama salah satu jalan yang namanya Jalan Sridara. Dulu di sana terdapat satu rumah berarsitektur Belanda di mana di depannya terdapat pohon bambu kuning kecil. Dulu rumah ini jadi satu-satunya rumah yang paling tua di antara rumah-rumah yang ada di Jalan Sridara. Denah bangunannya berbentuk L, di mana di depan terdapat ruang tamu, ruang keluarga, beberapa kamar tidur, dan kalau kawan muda jalan terus ke dalam, di bagian belakang itu terdapat dapur, 2 kamar mandi, tangga yang mengarah ke lantai atas di mana terdapat 1 kamar tidur. Disinilah sering terjadi kejadian-kejadian aneh. Ya, bisa dibilang bagian belakang rumah ini, tepatnya daerah dapur, itu jadi tempat angker lah ya di rumah ini. Nggak jarang orang rumah atau orang yang lagi nginep di rumah kita, setiap malam itu ngedengar suara bising dari area belakang. Ya, area dapur itu. Entah dengar suara orang lagi masak, atau orang lagi mandi. Pokoknya berisik banget di belakang. Gak jarang juga kita ngedenger suara cekikikan perempuan. Sebenarnya itu udah bukan hal yang aneh buat kita orang rumah. Karena suara cekikikan itu sering muncul setiap malam. Tapi tetap nyeremin juga sih kawan muda kalau didengerin. Setiap menjelang malam, tepatnya mulai dari maghrib, anggota yang ada di rumah itu rasanya enggan kalau kita harus beraktivitas di area dapur. Rara sempat mikir, apa ini semua karena pohon bambu kuning yang ada di depan rumah ya? Karena ketika pindah, kita emang dapat kayak informasi atau larangan gitu ya dari pemilik sebelumnya. Kalau katanya pohon bambu kuning itu gak boleh ditebang. Mungkin kawan muda juga pernah dengar cerita mengenai pohon bambu, apalagi bambu kuning ya kawan muda, yang katanya merupakan sarang tempat perempuan berbaju putih yang selalu tertawa. Waktu itu lagi sholat. Pintu kamar ditutupi oleh gorden tipis gitu kawan muda. Namanya anak kecil, waktu sholat, pas sujud nih, iseng kan buat ngintip ke pinggir. Terus ngerasa aneh, kok gordennya goyang ya? Gak lama dari itu, terlihat sepasang kaki. Ketika bangkit dari sujud, aku sungguh kaget ketika ngeliat ada sesosok yang lewat mirip banget sama salah satu anggota keluarga. Padahal waktu itu dia lagi gak ada di rumah. Setiap malam aku tidur bertiga dengan saudara-saudaraku. Kita tidur sambil saling menghimpit satu sama lain ke tengah kasur, sambil mendengarkan suara cekikikan perempuan. Suara itu memang selalu menjadi
teman kita setiap malam. Sampai akhirnya kita pergi meninggalkan rumah itu untuk pindah. Karena ya, siapa yang betah coba kawan muda tinggal di tempat kayak gitu. Setelah itu Rara dapat info rumah itu dibeli sama orang. Dan saat mau direnovasi, konon katanya pohon bambu kuning di depan sulit banget buat ditebang. Walaupun katanya sih akhirnya berhasil. Ya semoga aja dengan ditebangnya pohon itu, perempuan yang ada di rumah ikut menghilang juga ya. Kawan muda juga hati-hati. Kadang di kamar kita gak sendirian loh. I can see you from behind. You can hear me in your mind. Run so fast as you can go. Time will catch you before you know. Are you afraid of the dark? Are you scared? You know, I am you. I'm coming closer. I will catch you. The time it goes tick tock, tick tock, tick tock. Are you afraid of the dark? Are you scared? You know, I am you. Nggak kerasa nih kawan muda, ternyata cerita Rara harus menjadi penutup kita pada malam hari ini. Itu tandanya kita harus pamit nih kawan muda. Selain on air, kawan muda juga bisa dengerin siaran kita di Millennials Radio Podcast yang tersedia di beberapa platform seperti Spotify, Reso, Noise, Roof, dan juga RCTI+. Tonton juga video podcastnya di YouTube Millennials Radio. Jangan lupa kawan muda, follow semua sosial medianya Millennials Radio di Twitter atau X @millennialsradio_. Ada juga Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan video di @millennialsradio. Jangan lupa juga follow akun Instagram kita, gue sendiri Lutfi di @kapalupi. Dan Instagram gue di @siswandatasya. Dan Instagram Rara di @safirara_np.
Kalau kawan muda juga ada cerita horor, boleh banget disampaikan di DM kami di Instagram di @millennialsradio. Sampai bertemu di Horror Night berikutnya. Semua yang kau celah, semua yang kau bela, hak suaraku kan kau anggap responsif, menahan diri dianggap lemah. Semuanya tak nyata, kau pun termakan juga. Batin lapar kau mudah digembala, lihat sekarang engkau di mana. Oh jelas hal ini memang tak ada, karena kau tak pernah merasakannya. Aman duduk manis hanya tertawa, laga dirimu di balik kaca. Hanya jika sampai ada karangan bunga, aku akan berbelasungkawa. Dan apa kau dengar semalam di berita? Omong-omong ku kenal dia juga. Ku doakan kita semua masuk neraka. Panjang umur, matahari tenggelam, matahari tenggelam. Selamat datang malam, selamat datang malam. Panjang umur, turut berduka. Panjang umur, turut berduka. Matahari tenggelam, matahari tenggelam. Selamat datang malam, selamat datang malam. Panjang umur, turut berduka. Panjang umur, turut berduka. Matahari tenggelam, matahari tenggelam. Selamat datang malam, selamat datang malam. Panjang umur, turut berduka. Panjang umur, turut berduka. Kawan muda, are you ready to getting scary? Bersiaplah untuk malam paling seram dengan cerita-cerita horor cuma di Horror Night. Program ini diproduksi oleh Millennials Radio. Be creative, be you.